Dan dimanapun saudara berada, Tuhan juga menjamah, Tuhan menguatkan hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pada hari ini, apa yang Tuhan taruh bagi kita semua adalah kita alami hidup dalam kemenangan. Hidup dalam kemenangan, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat sama-sama lebih dulu firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26, kita akan lihat ayat 36 sampai ayat yang ke-44. Matius 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sampai di sini dulu kita melihat bagian firman Tuhan ini. Saudara-saudara, hari ini kita berbicara hidup dalam kemenangan. Nah, saudara-saudara, hidup dalam kemenangan bukanlah sekedar mengalami kemenangan. Tapi hidup dalam kemenangan artinya kita ada di dalam kemenangan tersebut. Apa bedanya? Bedanya begini, kalau saudara-saudara melihat satu atau mengikuti satu pertandingan, kompetisi, lalu ada 3 kali menang, 2 kali kalah, tapi pastor hasilnya adalah lolos ke babak berikutnya. Nah, itu namanya bukan jalan dalam kemenangan. Jalan dalam kemenangan itu selalu menang, tidak pernah kalah. Hidup dalam kemenangan adalah bagian yang Tuhan ingin setiap orang percaya alami tersebut. Nah, saudara-saudara, apakah mungkin ada namanya kemenangan terus-menerus? Di dalam Tuhan Yesus segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apakah mungkin pastor berhasil terus? Di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara, selalu ada mujizat. Ya, 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Mari kita lihat sama-sama. Nah, ayat ini kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Yesus selalu membawa kami di jalan kemenangannya
Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Nah, saudara-saudara, saya mendengar saudara membaca seperti kalah dan menang. Kalau saudara tidak pernah lihat orang berteriak, menang, itu gini, menang. Gimana pertandingannya? Wah, menang. Tidak, saudara-saudara. Gimana tadi? Menang! Ya, kalau saudara menang bagaimana? Menang! Jadi ayat ini harusnya dibaca begini. Tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi waktu menang, itu menang saudara-saudara. Tapi saya mengerti bahwa saudara-saudara, tapi pastor tadi bilang 3 dari 5 menang, 2 kalah. Kayaknya saya yang seperti itu. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan sama-sama masuk lebih dulu. Bagaimana? Yang pertama, kemenangan dalam Kristus. Apa itu kemenangan dalam Kristus? Bagaimana kemenangan dalam Kristus? Kalau Tuhan ingin membawa kita di jalan kemenangannya, kita harus mengerti itu bukanlah kemenangan kita. Kemenangan Dia. Dia sudah menang. Saudara dibawa untuk berada di jalan kemenangannya. Jadi, bagian kita ada, tetapi kita dibawa untuk berada di jalan kemenangannya. Mari kita lihat kembali. Syukur kepada Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan nyanya, bukan nyanya saya, bukan nyanya saudara. Dia sudah menang, lalu kita dibawa masuk, diajak masuk. Ayo ikut bersama-sama dalam kemenanganku. Wow, saudara-saudara. Haleluya. Kita tidak dibawa masuk supaya kita yang habis-habisan bonyok berjuang. Saudara dibawa masuk untuk berjalan bersama Dia. Dia sudah menang. Kristus Yesus sudah bangkit dan Dia menang. Tapi kita dibawa masuk untuk bersama dengan Dia menikmati kemenangannya. Jadi kalau begitu, kemenangan Kristus itu seperti apa? Nah, saudara-saudara, kembali kepada Matius 26, saudara-saudara akan lihat kemenangan Kristus itu tidak memakai kekuatannya sendiri. Kemenangan Kristus tidak memakai pengalaman sendiri. Kekuatan Kristus, kemenangan Kristus tidak memakai pengalaman sendiri. Kemenangan Kristus tidak menerima pembelaan dari manusia. Kemenangan Kristus adalah total bergantung kepada Allah Bapa. Itu kemenangan Kristus. Jadi, saudara-saudara, kemenangan Kristus beda sekali. Mari kita lihat Matius 26. Di dalam Matius 26 ada satu kisah. Jadi waktu itu salah satu murid, nah di bagian lain ditulis murid itu adalah Rasul Petrus. Di ayat 50 dikatakan dia ambil pedangnya, dia ayat 51 dia potong telinga hamba imam besar sehingga putus. Nah, saudara-saudara, jadi hamba imam besar ini rupanya terlatih untuk ilmu atau terlatih untuk berperang. Jadi pada waktu mau dipotong dia sempat menghindar. Tidak kena leher, kena telinga, saudara. Nah, telinga putus. Lalu ayat 52, sekarang Tuhan Yesus jawab begini. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Saudara-saudara lihat, semua yang mulai dengan kekerasan akan berakhir dengan kekerasan. Siapa yang membela diri dengan membunuh,
pada akhirnya dalam keluarganya atau bahkan dalam hidupnya akan terjadi pembunuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata, siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi kita tidak bisa menggunakan kekerasan. Ayat yang ke-53. Sekarang Tuhan Yesus jawab. Maksudnya begini, tadi muridnya bela dia, Tuhan bilang jangan. 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Nah, saudara-saudara, dalam bahasa Inggris ayat ini ditulis mengenai pasukan itu legion. Legion itu, satu legion itu 5.000 sampai 6.000 tentara. Nah, satu legion itu kalau di Indonesia itu seperti satu wilayah, jadi wilayah militer. Kalau di Indonesia pemimpinnya Jenderal Bintang 2, satu wilayah militer. Nah, demikian juga pada waktu itu Tuhan berkata, aku dapat meminta bukan 1, bukan 2, 12, bukan orang, malaikat, saudara. Malaikat, Tuhan dapat meminta, dikatakan dalam sekejap, aku dapat meminta malaikat, 12 pasukan, atau 12 legion datang membantu aku. Dengan kata lain, 60.000. Berapa banyak yang bersama Tuhan Yesus, membela Tuhan Yesus? Ya, 12 kurang 1, karena 1 sudah di seberang, yang ya menjadi lawan, jadi tinggal 11. Nah, 11 ini merasa kita akan jadi bodyguard Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang, taruh pedang, tidak perlu. Kemenangan Tuhan Yesus bukan dari manusia. Kemenangan Tuhan Yesus bukan pembelaan dari manusia. Kemenangan Tuhan Yesus total berserah kepada Bapa. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena dia tahu. Ayat 54 katakan begini, jika begitu bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Itulah kemenangannya. Maksudnya apa, Pastor? Maksudnya, saudara-saudara, kemenangan Tuhan Yesus adalah dalam roh. Kemenangan Tuhan Yesus adalah dalam roh. Semua katakan dalam roh. Apa maksudnya dalam roh? Artinya tidak menang secara fisik. Secara fisik mungkin kelihatannya kalah. Tapi di alam roh terjadi kemenangan total. Kemenangan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, sekarang mari kita taruh dalam contoh sehari-hari. Kalau saudara sama saudara berselisih, lalu engkau menggunakan kekuatan fisik atau menggunakan cara-cara dunia ini untuk pada akhirnya menang, dan engkau menang, itu adalah kemenangan dalam fisik, bukan dalam roh. Kenapa? Karena perselisihan di antara saudara saja sudah merupakan kekalahan. Filipi pasal 2 katakan, hendaklah dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bahwa ia dalam kesetaraannya, keserupaannya dengan Allah, ia tidak menganggap apa yang harusnya dia pertahankan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi saudara-saudara, kemenangan Tuhan Yesus itu beda dengan seperti yang saudara atau kita memang nilai setiap hari. Saudara mau ada di mana? Nanti kita akan lihat sama-sama. Jadi kemenangan Tuhan Yesus itu di dalam roh. Sekarang misalnya lagi, ada suami sama istri bertengkar. Lalu suami bilang, oke,
saya diemin elu, biar tahu rasa. Nah istrinya bilang, oke, kalau dia diamin, gua nggak masak. Biarin aja lapar semua. Nah saudara-saudara, siapa yang menang? Iblis yang menang. Dua-dua kalah, saudara-saudara. Kenapa? Secara fisik kelihatannya menang, tapi di dalam roh sudah habis-habisan dihajar sama iblis. Nah kemenangan Tuhan Yesus berbeda sama sekali. Kemenangan Tuhan Yesus total menang dalam roh. Pastor, tapi kan Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus kan ditangkap, Tuhan Yesus kan dipukul, Tuhan Yesus kan dimahkotai duri, Tuhan Yesus ditampar, dan seterusnya sampai akhirnya dia disalibkan dan kemudian mati di atas kayu salib. Ya saudara-saudara, kemenangan Tuhan Yesus adalah dalam roh. Semua katakan bersama saya, dalam roh. Katakan, angkat tangan saudara, katakan dalam roh. Nah saudara-saudara, dalam roh artinya bagaimana? Artinya kemenangan Tuhan Yesus mengalahkan kedagingan, mengalahkan kehendak iblis, mengalahkan kesombongan, mengalahkan semua keangkuhan. Kemenangan Tuhan Yesus mengalahkan semua hal yang di dalam rohnya, di dalam hatinya dia didorong. Termasuk oleh murid-muridnya juga yang tadi bawa pedang. Tuhan Yesus bilang, tidak. Nah saudara-saudara, kalau misalnya saudara juga alami, saudara dihina orang, lalu teman-teman saudara membela saudara. Wah, gue taruh di medsos semua, gue hantem ya. Kita tag. Nah, ini kita tag, kita kasih bikin cerita. Nah, saudara-saudara, apa yang saudara akan lakukan? Oh iya, benar. Atau saudara, itu kan bukan saya, tapi dalam hati berharap juga. Atau saudara-saudara total seperti Tuhan Yesus, stop, jangan. Kalau aku minta pembelaan, aku bisa dari Bapa. Kemenangan Tuhan Yesus adalah menyerahkan hidup sepenuhnya dan punya iman, percaya bahwa kehendak Bapa itu yang terbaik. Saya ulangi. Kemenangan Kristus adalah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah Bapa, percaya, punya iman penuh bahwa apa yang Bapa kehendaki itu yang terbaik. Puji Tuhan. Saudara pernah nyanyi, saudara pernah hafal ayatnya, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab ini jalan kemenangan. Karena aku tahu aku ada di sini sebab aku berjalan bersama dengan Dia. Tuhan Yesus berjalan bersama dengan Bapa dan Dia harus lewati masa tersebut dan Dia juga tidak sedikit pun mundur. Dia tahu saya sedang menang. Pastor, bagaimana mungkin pastor sedang menang tapi sedang dihina orang, sedang dirugikan oleh orang lain? Itu namanya kalah. Saudara, itu namanya menang kalau saudara tidak balas dengan kejahatan. Sebab Tuhan Yesus berkata, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Oh, nggak bisa, pastor. Pukul dengan tangan kanan, kita kasih tangan kanan plus kaki kiri. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus malah beda. Kalau kamu dipukul dengan tangan kanan, kasih lagi, kalau engkau dipukul pipi kanan, kasih lagi pipi yang kiri. Kemenangan dalam Tuhan Yesus itu total berserah kepada Allah Bapa. Saudara-saudara, haleluya. Kemenangan dalam Kristus
adalah hidup dalam jalan kebenaran dan hidup. Yang saya maksudkan adalah kemenangan Tuhan Yesus adalah hidup dalam firman. Tuhan Yesus tidak keluar sedikit pun dari firman. Dia dapat melanggar firman. Dalam tanda kutip saya sebut dapat melanggar, artinya punya kesempatan, punya kemampuan, punya anugerah untuk bisa melakukan hal tersebut. Tapi dia tidak melakukannya. Karena dia tahu dia menang. Dia memegang kemenangannya dalam Kristus. Hasilnya apa? Nah, sekarang kita bicara hasil. Jadi kita bicara kemenangan, sekarang yang kedua kita bicara hasilnya apa. Nah, saudara-saudara, apa hasilnya berjalan dalam kemenangan? Nah, dalam Kristus, kemenangan Kristus hasilnya luar biasa. Luar biasa. Yang pertama, saudara, kemenangan Kristus, dosa, maut, dan kuasa kegelapan dikalahkan. Di dalam Kristus, dalam kemenangan Tuhan Yesus, dosa, maut, dan segala kekuasaan kegelapan dikalahkan. Dalam kemenangan Kristus, dosa tidak berkuasa. Dalam kemenangan Kristus, maut tidak berkuasa. Dalam kemenangan Kristus, tidak ada satu kuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi yang tidak takluk. Semuanya takluk. Yang saya kutip tadi dari Filipi 2, tapi mari kita lihat 1 Korintus 15, ayat 54 sampai 55. 1 Korintus 15, ayat 54 sampai 55. Nah, saudara, sekarang kita akan baca, dan waktu saudara baca sebagaimana orang yang menang. Jangan maut. Saudara, baca sebagaimana orang yang menang. Ayat 54, 1, 2, 3. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut. Ya, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sekarang ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara diberikan kemenangan. Tuhan telah menang dan memberikan kemenangan itu bagi saudara. Di dalam Kristus engkau menang. Jadi yang pertama, saudara-saudara, tapi pastor, saya masih kalah dengan dosa. Karena engkau tidak dalam Kristus. Karena di dalam Kristus dosa sudah kalah. Maut sudah dikalahkan. Kuasa kegelapan takluk. Di dalam Kristus tidak ada yang dapat menahan. Tidak ada yang dapat menguasai. Tidak ada yang dapat mengikat. Di dalam Kristus total menang. Karena Tuhan Yesus tidak pernah sedikit pun kalah. Jadi kemenangan Tuhan Yesus itu 100%. Jadi kalau ada kompetisi, saudara-saudara, biasanya, terutama zaman sekarang ya, saya tidak tahu zaman dulu, tapi zaman sekarang di dalam grafik atau dalam angka-angka itu ditulis, misalnya dia kompetisi 50 pertandingan, berapa kali seri, berapa kali menang, berapa kali kalah. Nah, kalau ada 50 pertandingan, Tuhan Yesus telah menang berapa? 50. Dengan kata lain, angkanya penuh 100%. Nah, itu diberikan kepada saudara. Itu diberikan kepada engkau. Engkau terima kemenangan 100%. Tapi di dalam Kristus, dosa, maut, dan kuasa kegelapan telah ditaklukkan.
Tidak ada yang dapat bertahan di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, apa hasil kemenangan Kristus? Hasil kemenangan Kristus adalah hidup kekal bersama dengan Allah Bapa. Hasil kemenangan Kristus yang kedua adalah hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa. Saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus bangkit, ada perbedaan besar antara kebangkitan Tuhan Yesus dan kebangkitan semua orang-orang yang pernah bangkit dari kematian. Di dalam Alkitab ada Lazarus, ada anak Yairus, ada anak janda di Nain. Dalam Perjanjian Lama ada anak dari wanita Sunem yang dibangkitkan dari kematian oleh Nabi Elisa. Dan lain-lain, saudara, yang tidak ada yang tercatat, maksudnya banyak lagi nama-namanya. Tapi apa perbedaannya? Perbedaannya adalah mereka bangkit, tapi mati lagi. Tuhan Yesus bangkit dan tidak pernah mati lagi. Dia bangkit, hidup selama-lamanya, dan dia naik ke sorga. Dia deklarasikan itu di dalam Wahyu pasal 1. Dia katakan, lihat, aku telah mati. Namun aku hidup, dan aku hidup untuk selama-lamanya. Dan aku memegang kunci segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah hidup kekal bersama dengan Allah Bapa. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Kalau kita menang, kita juga akan terima ini. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa, semua katakan menang. Nah, kalau saudara menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara-saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa, akses ke dalam pohon kehidupan ini ditutup oleh Tuhan. Sejak hari itu, maut berkuasa atas hidup manusia. Saya berbicara mengenai Kejadian pasal 3, manusia pertama, Adam dan istrinya pada waktu itu jatuh dalam dosa dan akses kepada pohon kehidupan itu ditutup. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau engkau menang, engkau diberikan akses. Engkau dapat masuk kembali ke dalam taman Firdaus Allah dan makan dari pohon kehidupan. Dengan kata lain, engkau mengalami hidup yang kekal. Yang ketiga, saudara, hasil atau akibat jikalau kita berjalan dalam kemenangan Kristus adalah memerintah bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Wahyu pasal 3 ayat 21, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Saudara-saudara, dari Wahyu pasal 2 sampai Wahyu pasal 3 ada 7 kali ditulis barang siapa menang. Nah, kita hanya membaca atau kita melihat yang terakhir, yang ke-7. Tapi masih ada 5 lagi. Dengan kata lain, kalau engkau menang hari ini, ada berkat. Engkau menang besok, ada berkat. Engkau menang lusa, ada berkat. Engkau menang lagi, ada berkat. Setiap hari ada berkatnya. Setiap hari ada hal yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan punya banyak sekali, saudara-saudara. Itu baru Wahyu 2 sampai Wahyu 3. Bagaimana dengan apa yang ditulis di Alkitab? Banyak sekali yang Tuhan akan berikan bagi orang yang menang di sini, orang yang menang di sana. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang. Saudara-saudara, engkau diundang masuk ke dalam perkumpulan para pemenang. Haleluya. Saudara diundang masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang menang.
Waktu kita masuk ke dalam kerajaan Allah, di sorga itu semuanya para pemenang. Tidak ada orang kalah di sana. Yang kalah tidak masuk di sana, saudara. Dan saudara dianugerahkan untuk masuk ke sana. Oh ya, saudara kita semua dianugerahkan untuk masuk ke sana. Tapi pastor, saya masih kalah. Itu sebabnya hari ini firman ini disampaikan. Supaya engkau tidak jalan di jalanmu sendiri. Di jalanmu adalah jalan kekalahan. Engkau harus jalan di jalannya Tuhan Yesus. Itu jalan kemenangan. Jalan kita jalan kekalahan. Jalan Tuhan Yesus adalah jalan kemenangan. Jalan manusia adalah jalan takluk kepada dosa. Jalan Tuhan Yesus, jalan kemenangan terhadap dosa. Dalam Tuhan Yesus hanya ada kemenangan. Ayat 21, saya lanjutkan. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata, yang menang akan duduk bersama dengan aku. Berapa banyak saudara mau menang? Haleluya. Puji Tuhan. Kemenangan itu ditentukan untuk engkau. Kemenangan itu dianugerahkan untuk engkau. Memerintah bersama dengan Tuhan Yesus itu adalah bagian yang Bapa telah siapkan. Jadi jangan kehilangan. Tapi tadi pastor bilang mengenai menang dalam roh. Bagaimana mengalaminya di dalam fisik. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana caranya hidup dalam kemenangan? Bagaimana saya mengalami hidup dalam kemenangan? Kita berbicara yang pertama, apa itu kemenangan dalam Kristus? Yang kedua, hasil kemenangan dalam Kristus. Dan yang hari ini, sekarang kita berbicara bagaimana caranya untuk hidup dalam kemenangan. Nah, saudara-saudara, ini semua haruslah kita alami satu demi satu. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajak kita. Mari kita lihat Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Saudara-saudara, kita memang tidak bisa jalan sendiri untuk menang. Tuhan Yesus harus membawa saya dan saudara. Saya tidak bisa menang kalau bukan Tuhan Yesus. Saudara juga tidak bisa menang kalau bukan Tuhan Yesus. Tapi ayat ini katakan, bukan Petrus, bukan anak Zebedeus. Anak Zebedeus ini maksudnya Yakobus dan Yohanes. Jadi bukanlah Petrus dan dua orang rasul tersebut, tetapi Yesus yang membawa mereka. Nah, kita pada waktu dibawa, Tuhan Yesus ingin berbicara hati ke hati. Lihat ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, saudara-saudara, di sini Tuhan membawa kita masuk bersama dengan Dia untuk mendengar apa yang Dia akan katakan, untuk melihat masa depan, untuk diberitahu bagaimana untuk melangkah dalam kemenangan. Saudara, di dalam Tuhan itu tidak ada yang rahasia. Kalau Tuhan membukakan, maka kita dapat melihatnya, kita dapat mengetahuinya. Bahkan di masa akhir ini, saudara-saudara, banyak sekali hal-hal yang rahasia itu makin dibukakan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, waktu itu Petrus, Yohanes, Yakobus diajak oleh Tuhan Yesus. Tapi lihat ayat 40. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ya saudara-saudara, tidur. Saudara mau menang atau mau tidur?
Kalau saudara mau tidur, maka tidak dapat kemenangan. Tapi kalau mau menang, harus bangun. Bangkit. Haleluya. Nah, firman Tuhan ini katakan tertidur. Murid-murid tertidur. Dan Tuhan katakan, apakah kamu tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan untuk kedua kali dan ketiga kalinya Tuhan membawa kita. Nah, sekarang saudara-saudara, saya ceritakan apa yang saya alami. Pertama kali hal ini Tuhan ajar untuk saya alami. Nah, saudara-saudara, berapa banyak mau alami kemenangan? Puji Tuhan. Jadi satu kali hari Sabtu malam menjelang hari Minggu pagi, Sabtu malam saya sudah siap-siap, saya mau istirahat, karena besok pagi ibadah. Nah, saudara-saudara, saya dulu tidak sering, ini peristiwa ini kurang lebih terjadi tahun 2014. Jadi kalau ya mungkin 2013 atau 2014. Jadi pada waktu itu saya di rumah mau istirahat. Tiba-tiba Tuhan berbicara di dalam hati. Tuhan katakan, doa semalaman. Saya bilang, dan dulu kami punya doa semalaman, anak-anak muda, youth punya doa semalaman, sebulan sekali, benar-benar semalaman, saudara. Benar-benar melewati tengah malam sampai subuh pagi. Nah, saya tahu doa semalaman, saya bilang doa semalaman. Tuhan, doa semalaman rame-rame sih, mantap. Tapi kalau sendiri itu berat sekali, Tuhan. Ya, walaupun saudara, Tuhan Yesus biasa berdoa semalaman sampai pagi, atau di kesempatan lain sampai jam 3, kemudian dia jalan di atas air. Nah, jadi hari itu hari Sabtu, tapi Tuhan dorong saya, dan saya punya alasan. Saya bilang, Tuhan, besok mau ibadah gereja. Ibadah. Jangan pakai pengertian sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, dia akan meluruskan jalanmu. Saya kutip dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, saudara-saudara, jadi saya pakai pengertian. Oh, besok mau ibadah. Jadi saya berkeras, tidak, saya mau tidur. Nah, saudara-saudara, saya mengucap syukur. Ayat ini katakan, ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Tapi saudara-saudara, roh saya dibawa Tuhan untuk berdoa. Jadi mata sudah tidur, lampu sudah mati, situasi sudah siap, tapi terus doa puasa, doakan ini, coba kamu berdoa buat si ini, berdoa buat itu. Saya bilang, aduh, sudah berusaha tidur terus tidak bisa. Akhirnya oke. Sudah lihat-lihat jam, sudah dari mungkin kurang lebih dari jam 10:30 sampai jam 11:30 berusaha tidur. Setelah 1 jam lamanya, oke, percuma ini tidak bisa tidur. Jadi akhirnya oke, Tuhan, saya akan berdoa. Nah, saya tidak tahu mau berdoa dari mana, saudara. Tuhan taruh berdoa buat sebentar kamu akan pelayanan, waktu itu pelayanannya ke NTT. Kamu akan pelayanan ke NTT, kamu berdoa. Oke, saya berdoa, Tuhan berkati. Kenapa, saudara? Karena sendiri, saudara. Berkati perjalanan ini, begini, dan seterusnya. Nah, waktu kita berdoa dalam roh, kita akan dibawa masuk ke dalam alam roh. Semua katakan alam roh. Katakan berdoa. Katakan dalam roh.
Jadi kita akan dibawa masuk ke dalam alam roh. Nah, pada waktu dibawa masuk ke dalam alam roh, saya mulai melihat dalam alam roh di sini. Dan mulai berdoa satu persatu. Orang ini sakitnya di sini disembuhkan. Dan terus sampai di satu titik Tuhan bawa dari atas melihat ke bawah. Oh, masalahnya ini. Oh, masalahnya ini. Oh, masalah ini. Nah, saudara-saudara, saya karena tinggal di rumah sendiri, dan juga tetangga-tetangga kamar mungkin tertutup dan sebagainya. Jadi saya kalau mungkin didengar, mungkin saya sudah teriak atau bagaimana, saya tidak ingat. Tetapi yang pasti saya menyebut ini, berdoa untuk ini, orang yang bajunya ini, orang yang sakitnya seperti ini, oh ibu ini, terus menerus, sampai akhirnya selesai. Saya bilang, puji Tuhan, sudah selesai. Nah, saudara-saudara, engkau bisa merasakan pada waktu Roh Kudus pengurapannya itu mulai turun, engkau mulai tenang, mulai mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, lalu saya pikir, puji Tuhan, mungkin masih jam 12. Sudah 4:30. Ya, kapan tidurnya ini? Nah, saudara-saudara, singkat cerita, tutup mata sebentar, lalu bangun lagi dan datang ke gereja. Nah, tapi saudara-saudara, kemenangan itu sudah di tangan. Nah, pada waktu saya sampai dalam pelayanan tersebut di NTT, saya masih ingat untuk pertama kalinya saya alami, untuk pertama kalinya. Tidak sebanyak, mungkin lebih sedikit dari kita di sini, 100 kurang orangnya, tetapi tidak ada satu orang pun di ruangan itu yang masih tetap tinggal sakit. Semuanya sembuh. Naik tangga, pincang. Pulang jalan sendiri. 4 orang, saya masih ingat, 4 orang maju ke depan. Kenapa? Jantung, 4-4-nya sembuh. Hidup sampai hari ini, sampai detik ini. Kenapa? Kemenangan total bersama Tuhan Yesus. Bukan kemenangan saya adalah menaklukkan kedagingan tadi. Kemenangan dia adalah di atas kayu salib, dia menanggung semuanya. Dan saya dibawa masuk di jalan kemenangannya. Dan oleh perantaraan Kristus, oleh perantaraan kami, ia menyebarkan bau harum pengenalan akan Kristus di mana-mana. Jadi hari itu saudara-saudara, atau dalam perjalanan tersebut, salah satu bagian yang tidak pernah saya lupa. Karena saya melihat semuanya dari alam roh dan mengalahkannya. Total menang. Saudara-saudara, engkau juga ditetapkan demikian. Engkau juga dianugerahkan demikian. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan rancangkan untuk kalah pada waktu dia memanggil. 12 orang murid, 12-nya Tuhan rindu mereka menang. 3 orang dibawa maju, 3-3-nya Tuhan mau mereka menang. Tapi mereka harus bangun. Haleluya. Saudara harus ikut. Kalau Tuhan bilang bangun, bangun. Kalau Tuhan bilang ayo berdoa, berdoa. Jangan tidur, saudara. Nah, bagi kita setiap hari, kita harus terus berdoa dan berjaga-jaga. Mari kita baca kembali Matius 26 ayat yang ke-41. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi saudara-saudara, setiap kali engkau berdoa, Tuhan akan menarik engkau masuk ke dalam jalan kemenangannya. Tapi kalau engkau tidak berdoa, kalau engkau tidak berjaga-jaga, engkau di jalan kekalahan.
Petrus, Yohanes, Yakobus kalah. Kenapa? Tidur, saudara. Tapi kalau mereka hari itu berdoa berjaga-jaga, mereka akan menang. Pilihan ada di tangan saudara. Apa yang saudara pilih? Setiap orang beda-beda. Ada yang dipanggil atau diajak Tuhan pagi hari. Ada yang di waktu-waktu lain. Ada juga yang di malam hari. Tapi Tuhan ingin mengajak saudara di jalan kemenangannya. Mari kita berdiri. Jalan kemenangan Tuhan, di dalam jalan kemenangan Tuhan, itu luar biasa. Segala sesuatu telah tersedia, segala sesuatu telah selesai, segala sesuatu telah atau dapat kita terima di dalam jalan kemenangan Kristus. Tapi kita harus ada di dalam. Waktu Tuhan mengajak saudara, waktu engkau punya waktu berdoa, jangan kerja yang lain, kasih waktu untuk yang lain, fokus. Berdoa bersama dengan Tuhan. Sebab dia akan berbicara hati ke hati. Tadi saudara dalam ibadah yang pertama setelah selesai, ada seorang ibu sharing, pastor saya alami apa yang pastor sampaikan, yaitu ada waktunya saya ditaruh Tuhan. Saya berdoa, saya lihat orang ini. Kemudian pada waktu saya sampai di gereja, saya terkejut karena saya lihat orang itu persis di depan saya. Lalu Tuhan kasih tahu, ini pesannya untuk dia. Saudara-saudara, Tuhan ingin berbicara kepada saudara. Tuhan ingin berbicara kepada orang lain juga melalui hidup saudara. Dan ada banyak hal lain lagi yang Tuhan akan kerjakan. Tapi dia mau kita punya persekutuan dengan dia. Kalau kita hidup di jalan kita akan kalah. Walaupun secara fisik menang, bagaimana? Oh, menang saudara. Bawa pedang, sambit telinga hamba imam besar. Menang secara fisik. Tapi kalah dalam roh. Apa buktinya? Buktinya di kesempatan lain ada hambanya juga dari imam besar, seorang wanita berkata, kamu kan orang Galilea kan? Dari logat bicaramu kamu pasti orang Galilea. Lalu apa yang dikatakan hamba tersebut, Rasul Petrus maksud saya, dia katakan apa? Firman Tuhan katakan, lalu mulailah Petrus bersumpah dan memaki. Dalam bahasa Inggris ditulisnya memaki. Jadi bukan hanya bersumpah, tetapi kayak kalau kita bilang, sumpah ... Tidak kenal orang itu. Dan ayam berkokok untuk kedua kalinya. Saudara, di luar Kristus engkau kalah. Di dalam Kristus engkau menang. Di jalan kemenangan Kristus engkau pasti menang. Engkau tidak akan pernah kalah. Haleluya. Tapi sekarang Tuhan ingin kita punya waktu bersama dengan dia, masuk lebih dalam. Berapa banyak engkau tahu, engkau diajak seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, diajak sama Tuhan Yesus. Ayo masuk bersama dengan aku. Engkau akan terima kemenangan bersama dengan aku. Berapa banyak engkau mau, angkat tanganmu kalau engkau mau. Saya melihat tangan-tangan yang terangkat. Saya juga melihat saudara yang mengikuti secara online. Kalau engkau juga mengangkat tanganmu, saya percaya apa yang Tuhan kerjakan di ruangan ini juga terjadi dimanapun engkau berada. Angkat hatimu kepada Tuhan. Haleluya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Saudara-saudara, lagu ini katakan from you all things and to you all things. Artinya daripadamu ya Tuhan dan kepadamu Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan Yesus mendeklarasikan itu di hadapan Pilatus. Dia katakan, engkau tidak dapat mengambil apapun, hidupmu pun engkau tidak mampu. Tapi aku punya kuasa untuk meletakkan hidupku. Dan aku juga punya kuasa untuk mengambilnya kembali. Di dalam Kristus, kemenanganmu mutlak. Di dalam Kristus, kemenangan anak-anak Tuhan itu sempurna. Tapi kita dibawa untuk menyerahkan ego, kedagingan, menyerahkan keakuan untuk berkata, Tuhan bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Tuhan bukan pikiranku, tetapi pikiranmu. Tuhan bukan kemampuanku, tetapi anugerahmu. Tuhan bukan pengalamanku, tetapi jalan-jalanmu ya Tuhan. Apa yang Tuhan siapkan bagi engkau, itu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Di ibadah ini saya merasa beberapa orang Tuhan taruh bahwa engkau dalam usaha, dalam bisnismu, engkau ada dalam persimpangan jalan. Juga dalam usaha, dalam bisnis, engkau dalam persimpangan jalan. Dengarkan, jalan yang benar adalah jalan bersama Tuhan Yesus. Jalan yang lain kelihatan menang, akhirnya kalah. Jalan yang lain sementara kelihatannya maju, akhirnya hancur, dikuasai oleh dosa, kedagingan, dan kuasa kegelapan. Tapi jalan bersama Tuhan Yesus, engkau menang. Engkau menang. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. And to you deserve the glory. Angkat hatimu, katakan, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Saudara, Tuhan Yesus berseru, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga bersama dengan aku 1 jam? Di waktu ini saudara, waktu-waktu yang sangat penting, masa yang akan kita masuki di masa setengah tahun terakhir, akan banyak hal yang terjadi. Tapi kalau engkau telah berjaga-jaga bersama dengan Tuhan, maka tidak ada sedikit pun, baik engkau, keluargamu, ayahmu, ibumu, saudara-saudaramu, siapapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, waktu engkau berjaga-jaga bersama dengan Tuhan, engkau telah memenangkan hidupmu dan engkau memenangkan mereka juga. Kalau engkau rindu benar-benar, kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa, berjaga-jaga bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya terima firman-Mu seperti Engkau mengajak Petrus, Yohanes dan Yakobus. Hari ini Tuhan, Engkau mengajak saya untuk jalan dalam jalan kemenangan-Mu. Masuk, berdoa, berjaga-jaga setiap waktu bersama dengan Engkau. Hari ini Tuhan, saya ikatkan komitmen kepadamu Tuhan Yesus. Saya akan berikan hidup saya
waktu saya. Waktu Engkau memanggil, waktu Engkau mengajak, saya akan katakan, ya Tuhan, ini aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. You are worthy of it all. Serahkan hidupmu saudara-saudara kepada Tuhan Yesus. You are worthy of it all. Serahkan waktumu kepada Tuhan Yesus. For from you are all things, And to you are. to you are all things. You deserve the glory. Mari kita angkat hati, kita deklarasikan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, ada bahkan banyak dari saudara sekarang engkau dapat melihat kenapa engkau jalan sebentar menang, tapi sering kali kalah karena engkau tidak berjaga-jaga dan berdoa bersama Tuhan Yesus. Tapi hari ini, waktu engkau bulatkan hatimu untuk takut akan Allah dan untuk bersama Tuhan Yesus berjaga-jaga dan berdoa, engkau tidak akan kalah lagi. Keadaan, situasi berubah, naik turun, terjadi banyak hal, tapi engkau menang. Saya melihat juga beberapa khusus spesifik ini berbicara tentang suami istri. Engkau masih bergumul dalam rumahmu, dalam hubunganmu. Engkau bergumul karena engkau tidak berjaga-jaga. Yang lebih dewasa haruslah yang lebih berjaga-jaga. Yang lebih dewasa haruslah yang lebih berdoa. Jangan tunggu pasanganmu untuk maju bersama-sama. Engkau yang maju lebih dulu. Supaya dengan cara itu, baik engkau wanita, 1 Timotius katakan bahwa dengan cara itu, maka suami pun dimenangkan. Atau kalau engkau adalah seorang suami, engkau yang berdoa lebih dulu. Engkau yang berseru kepada Tuhan lebih dulu. Dan dengan cara itu, Efesus 5 katakan menguduskan tubuh, menguduskan istrimu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Day and night, night and day, Light suns around. Day and night, night and day, light suns around. mari kita menyembah Tuhan. Day and night, night and day, light suns around. Day and night, night and day, light suns around. Sekali lagi. Day and night, night and day, light suns around. Day and night, night and day, light suns around. You are worthy. Day and night, night You are worthy of it all. suns around. Oh, you are. Night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Haleluya. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Terima kasih Bapa.
Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau membawa kami di jalan kemenangan-Mu. Terima kasih Roh Kudus bahwa di dalam Engkau kami dibawa untuk menang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, arahkan hatimu sekali lagi. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Ya, beberapa dari saudara engkau masih bergumul dalam perjalananmu. Ingat, jangan melihat apa yang kelihatan. Tuhan Yesus tidak melihat apa yang kelihatan. Tapi kalau engkau bersandar kepada Tuhan, maka akan tiba waktunya seperti kemenangan Tuhan Yesus engkau akan alami. Yaitu bahwa seperti Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian sekalipun, engkau juga dibangkitkan. Hidupmu dibangkitkan oleh Roh Tuhan. Sesuai dengan Roma 8 ayat 11. Engkau juga dihidupkan. Engkau dibangkitkan dan hidup dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudara.